Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ada permintaan dari teman-teman kaitannya dengan membahas kembali di MPPA, Matahari Putra Prima TBK. Oke. Untuk pembahasan ini seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, di MPPA ini ada dua plan yang eh, katakanlah bisa jadi eh, acuan ya, atau ya possibility di MPPA. Untuk plan pertama eh, ini cukup ending di ABC saja ya, di ending di sini pakai low. Oke ya. Dia ending di sini ABC, kemudian impuls di 5 swing up. Oke, ini plan pertama ya, ABC ending, kemudian impuls naik di 5 swing up. Ini plan pertama. Kemudian untuk plan yang kedua, ini adalah, nanti saya bedakan warnanya, dia di sini, ya, continue low. Nggak mungkin kan kalau dia sampai minus kan nggak mungkin, cuman apa? Kita ganti warna, jangan biru aja nggak apa-apa. Ya, plan yang kedua seperti ini. Jadi endingnya nanti di MPPA Rp50 per lembar. Ya, ini endingnya. Karena di sini saya lihat ada zona sell, dua zona sell di sini, di area sell. Ini adalah juga area sell. Dan kalau kita lihat secara lebih detail di sini, nah ini dia sudah masuk di 434, kemudian reaksi low. Jadi possibility atau kemungkinan yang kedua ini saya akan ambil. Jadi saya lebih cenderung MPPA dia enggak bisa continue higher, tapi kecenderungannya melihat dari ini loh, apa 556 aja dia agak susah untuk di break ya. 556 ini agak susah di break. Yang artinya bahwa harga 556 ini kalau dia di break maka ini akan jadi 5 impuls. Akan jadi 5 impuls di lower degree-nya dia punya. Keliru, sorry. Ya. Jadi di sini aja dia tidak bisa break. Di harga ini aja 556 sebagai minimum targetnya dia tidak bisa break gitu. Jadi inilah menjadi satu reason kenapa saya lebih cenderung mengambil plan yang kedua di zona yang biru ini, di mana MPPA akan terus tertekan hingga sampai nanti ke mungkin Rp50 per lembar atau di bawah Rp78 per lembar saham. So kalaupun dia nanti naik di harga sini, katakan oleh Bantar dia dinaikkan, tapi tidak pernah bisa break di 556, saran saya segera lepas kalau ada yang beli di harga ini. Karena possibility-nya apa? Secara teknikal saya melihat bahwa MPPA ini susah untuk pointing up lebih jauh lagi. Oke. Jadi itu. Jadi ada dua plan, sekali lagi ada dua plan. Yang pertama adalah ABC ending di sini, kemudian akan naik di 5 impuls. Ya. 3 selesai, kemudian naik di 5 impuls. Ini plan pertama.
Saya yakin semua trader, semua investor pasti akan mengambil plan yang pertama ini. Dia ending udahlah, ending aja di 192 selesai lah. Setelah itu dia naik tinggi atau terbang tinggi. Itu pasti pasti semua keinginan dari trader atau dari investor pasti akan mengambil plan yang pertama ini. Tetapi melihat kecenderungan dari harga yang terbentuk, saya lebih cenderung dia 5 impuls di harga Rp50 ending terakhirnya, di 5 impuls ke bawah. Ini dia belum break dia. Dia belum break di 78. Jadi nantinya divergen itu akan terjadi di harga 78. Sehingga inilah yang bisa saya sampaikan, dia naik sedikit mungkin akan dinaikkan atau bisa langsung dia diturunkan, tidak ada masalah gitu. Naik sedikit kemudian pointingnya tetap pointing low. Ya. Karena kalau 556 ini di break oleh price, maka dia akan jadi 5 impuls, tetap akan jadi 5 impuls ke atas. Dan ada area sell di harga ini, ada area sell, kemudian di sini juga ada area sell. Jadi secara teknikal itu yang saya lihat di MPPA. Jadi poin possibility-nya masih cukup lumayan tertekan lah, katakanlah seperti itu. Saya khawatir harga akhirnya MPPA ini akan di Rp50 per lembar. Itu saja. Karena melihat dari potensi 3 swing low-nya potensi di 5 swing low-nya dia di 78 nih, baru wave 3 di 78 ini, belum ada wave 5. Wave 5 otomatis harus berada di bawah Rp78. Satu-satunya jalan adalah tanpa bisa break di 192 press langsung naik ke atas. Itu menjadi kalau menurut saya satu-satunya jalan ya. Untuk kemudian dia bisa sedikit agak ada nafas untuk rally mungkin di Rp1.000, di atas Rp1.000 per lembar. Tetapi saya tetap berpegang bahwa ini masih belum, MPPM masih belum kuat untuk pointing up. Ya. Ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number teman-teman. Ada 13 nomor 859 10697 1932. Silakan disampaikan di WhatsApp ini, nanti kita WhatsAppan di situ. Kemudian apabila ada kerjasama apapun jenisnya, sama teman-teman bisa sampaikan di WhatsApp ini juga atau lewat kolom komentar yang di bawah, nanti akan kita baca, kita coba balas satu persatu ya. Terima kasih yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Have a nice day, bye-bye.